Halo semuanya, nama saya Sarah Jerskia Maharani. Selamat datang di sesi wawancara kali ini. Di sini saya akan berbincang dengan beberapa narasumber mengenai praktik penerapan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Mari kita simak bersama pembahasan kali ini. Selamat pagi semuanya. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu guru yang mengajar di sekolah dasar di Depok. Kami akan membahas mengenai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Silakan perkenalkan Bu. Perkenalkan, nama saya Aulia Marwatwasana. Saya guru di SDN Cisarak. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan. Bagaimana Bu Guru mengajarkan tentang konsumsi yang berkelanjutan di kelas? Untuk berkonsumsi berkelanjutan, karena kurikulum Merdeka ini dianjurkan P5, itu setiap siswa itu harus menggunakan tumbler atau tempat makan. Artinya siswa mengurangi sampah plastik dengan membawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Seberapa sering Bu Guru membahas dampak konsumsi yang berlebihan pada lingkungan dalam mata pelajaran? Tentunya setiap hari selalu kita ingatkan kepada siswa-siswi kami untuk penggunaan plastiknya harus dikurangi. Terus yang kedua, kita cek setiap hari. Ini kadang kan suka ada siswa ya yang masih memakai botol, kita ingatkan kembali untuk membawa tumbler sendiri, tempat makan sendiri. Bagaimana Bu Guru mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan kepada siswa-siswa? Untuk menjaga lingkungan pasti ya, setiap hari kita sebelum pulang sekolah misalkan operasi semut dulu. Lalu setiap sehari Sabtu pelajaran P5 kita ada yang namanya melihat video tentang bahaya penggunaan plastik. Mikroplastik itu sangat berbahaya. Makanya sudah diingatkan berkali-kali untuk tidak menggunakan plastik. Makanya siswa di SDN Cisalak 1 alhamdulillah sekarang ditunjuk menjadi duta Zero Waste School, artinya duta sekolah anti sampah. Bagaimana sekolah Bu Guru mengelola sampah dan apa peran yang Bu Guru ambil dalam hal ini? Perannya ya, kalau perannya mungkin sebagai perantara kepada anak aja untuk selalu mengingatkan anak tentang bahaya penggunaan plastik yang berlebihan, karena kan sekarang kan sudah krisis ya, maksudnya sudah banyak plastik, sampah plastik, sampai sudah diingatkan warning, akhirnya turun tangan WWF kepada seluruh sekolah di Depok, dan kebetulan sekolah kami menjadi duta Zero Waste School. Artinya ini PR banget untuk guru-guru, gimana nih caranya untuk uh, bisa mengurangi sampah plastik gitu. Apakah ada program daur ulang atau donasi-donasi barang di sekolah? Untuk di SDN Cisalak 1 paling sekarang adalah program P5. Itu kita mengumpulkan sampah-sampah, ada tutup botol misalkan, lalu ada bekas-bekas makanan gitu, plastik. Nanti kita kumpulkan bisa menjadi karya kayak gambar ditempel-tempel. Lalu untuk tutup botol bisa menjadi misalkan tempat wadah, lalu ada untuk bikin vas, macam-macam gitu. Apa saja kesulitan yang Bu Guru temui saat mengajarkan konsumsi berkelanjutan ini? Untuk hambatannya mungkin karena kita baru ya, baru menjadi duta Zero Waste School, kita masih perlahan-lahan ada yang masih menggunakan plastik, ada yang masih menggunakan botol. Itu sebab untuk PR guru selanjutnya gitu ya. Paling gitu aja sih. Apakah ada masalah dengan sumber daya atau fasilitas yang membuat praktik berkelanjutan ini menjadi sulit dilakukan? Untuk fasilitas insya Allah aman ya, maksudnya ada semua di sekolah. Baik. Dukungan apa yang paling membantu dalam mengajar tentang lingkungan di sekolah? Fasilitasnya mungkin karena kita mempunyai AnyBoard, jadi papan tulis pintar, artinya setiap hari Sabtu kadang suka menggunakan AnyBoard tentang kita menjelaskan tentang bahayanya mikroplastik, macam-macam apa, misalkan penggunaan plastik yang berlebihan akibatnya menumpuk, membuat
penyakit dan sebagainya, itu kita lihat semuanya di YouTube kan. Artinya fasilitas yang ada di sekolah ya, itu namanya enabler, mendukung. Menurut Bu Guru, apakah kegiatan di sekolah berhasil membuat siswa lebih peduli terhadap lingkungannya? Menurut saya karena ini sangat membantu ya, maksudnya siswa sadar akan sampah. Akhirnya kita harus memaksa siswa lagi untuk ayo peduli dengan lingkungan gitu kan. Apalagi udah di warning kepada, soalnya kita kan udah bahaya banget kan plastik ini. Kita harus guru memiliki peran yang sangat aktif gitu di sini. Nah, terakhir nih, mungkin Bu Guru bisa memberikan contoh kegiatan atau proyek di sekolahnya yang sukses dalam menerapkan prinsip ramah lingkungan ini. Kalau untuk yang sudah sukses kemarin, paling kita sudah membuat dari barang bekas kayak ban mobil gitu jadi pot, lalu kita hias-hias di sekolah menggunakan bahan bekas aja. Baik, terima kasih Bu Guru atas wawancaranya. Terima kasih banyak, sama-sama. Baik, jadi sekian wawancara saya bersama dengan Bu Guru Rifa. Terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu rekan kerja saya. Di sini saya akan mewawancarai tentang bagaimana produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Selamat pagi Kak. Bisa diperkenalkan dulu Kak? Nama saya Hilya, tinggal di Depok dan saya sebagai rekan kerja Mbak Sarah. Baik, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan intinya ya Kak. Gimana sih pola konsumsi Kakak sehari-hari di rumah atau di tempat kerja? Kakak tuh sering menggunakan barang sekali pakai seperti plastik nggak Kak? Kalau untuk pola konsumsi saya di rumah maupun kerja itu nggak beda jauh ya. Saya sebisa mungkin tuh menghindari dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, terutama plastik. Kakak sendiri tuh udah melakukan kayak daur ulang barang-barang di rumah nggak sih Kak? Misalnya kayak plastik dijadikan untuk wadah itu. Kalau mama saya sih yang ngumpulin tempat-tempat plastik kayak tempat yang menyerupai tempat makan gitu dikumpulin, terus mungkin sebagai tempat-tempat kayak bumbu masak ataupun itu misalnya disimpan juga kalau ada acara kayak misalnya bawa makanan pasti dikasihnya pakai tempat plastik itu biar jadi nggak kayak kebuang-buang sekali pakai. Seberapa besar sih Kak pengetahuan Kakak tentang dampak konsumsi berlebihan terhadap lingkungan? Dampaknya sih mungkin kalau plastik yang aku tahu itu susah banget terurai dan tercerna oleh lingkungan kan sampai beberapa tahun bahkan ribuan tahun. Makanya karena tahu akan dampak itu besar, saya pribadi menggunakan tumbler sebagai tempat minum maupun saya bawa tote bag sendiri kemana-mana. Kalau menurut Kakak, seberapa penting sih menerapkan konsumsi berkelanjutan di dalam kehidupan sehari-hari kita ini? Penting banget sih. Apalagi yang saya udah bilang kan tadi ya, saya sebisa mungkin tuh bawa tote bag kemana-mana, bawa tumbler. Terus juga kalau membeli sesuatu dan kayak ditanya ingin plastik kan Neng, kalau bisa bilang enggak deh bang, saya bawa tote bag gitu. Terus juga kecuali bungkusnya tuh seperti pakai daun pisang maupun koran itu kayak saya masih menerimanya. Kalau di lingkungan rumah Kakak atau di lingkungan Kakak di kantor itu ada pemilahan sampah organik dan anorganik nggak sih Kak? Kalau di rumah sih ada ya, maksudnya kalau sampah ini masih bisa digunakan, bisa diolah kembali atau bisa mungkin dijual, itu pasti disisihin gitu kayak kardus-kardus juga, terus ntar ngasih ke pemulung karena kan mereka pasti juga bisa mengolahnya lagi kan. Terus juga kalau di kantor kan juga kita kan berhubungan sama can botol-botol bekas gitu, jadi disisihin juga sih. Sebisa mungkin ini masih bisa dimanfaatkan lagi nggak gitu, apa enggak nanti bisa kita jual gitu. Berarti kalau di rumah itu ada tempat sampah yang berbeda ya Kak? Misalnya
yang satunya untuk sayur-sayuran, yang satunya Iya, untuk ada. plastik-plastik kardus gitu-gitu ya kak. Kalau kakak tuh apa yang kakak lakukan dengan barang-barang yang kakak pakai? Apakah ada upaya untuk mendaur ulang atau menyumbangkan barang tersebut? Ada sih, pasti. Ya kayak saya bilang, kalau nilainya besar mungkin saya jual, tapi kalau misalnya hanya beberapa receh gitu saya kasih ke pemulung gitu. Dan tapi tetap saya pisahin sebagai kontribusi saya terhadap lingkungan. Apa aja sih kak tantangan yang kakak hadapi dalam menerapkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan? Tantangan mungkin nggak semua orang tuh paham pentingnya lingkungan berkelanjutan ya. Terus juga fasilitasnya mungkin buat ngolah gitu jauh dari rumah saya, jadi mungkin harus sedikit effort gitu kalau buat mengolah sampah yang ada. Ada nggak faktor yang menghalangi kakak buat mengurangi penggunaan barang sekali pakai atau melakukan daur ulang itu sendiri? Faktornya mungkin itu jauh dari tempat. Jauh dari tempatnya. Iya. Menurut kakak nih kak, dukungan seperti apa sih yang diperlukan untuk mempermudah praktik konsumsi dan berkelanjutan di kayak komunitas kakak atau di lingkungan sekitar kakak? Yang pasti perlu dukungan dari pemerintah ya, soalnya segala sesuatu yang kita mulai tuh kadang butuh dana kan, apalagi kan misalnya tujuannya baik untuk lingkungan juga. Selain masa kita udah ngeluarin apa sih tenaga atau waktu dan effort, masa pemerintah berat sih ngeluarin kayak dana buat kayak tempatnya lah atau apa gitu. Terus kayak mungkin pemerintah juga perlu sosialisasi dari pemerintah langsung turun ke lapangan biar kesadaran masyarakatnya gimana, biar lebih paham lagi gitu sih. Kalau kakak sendiri terbuka nggak untuk mengikuti program edukasi tentang pengelolaan konsumsi dan limbah yang berkelanjutan ini? Saya sih terbuka ya, tapi belum aktif banget masuk ke komunitas, tapi lebih kayak mengikuti kayak ada acara apa ya, kayak ada gotong royong di lingkungan sampah gitu kan, pasti kan misahin sampah yang ntar bisa dijual atau gimana gitu. Terus juga mungkin ada beberapa kayak acara PKK gitu kan, ibu PKK kan biasanya butuh plastik buat dijadiin tas atau apa. Mungkin aku lebih ke bahannya aja sih, nggak ikut ke itu. Apa enggak kayak bikin eco break gitu kan, yang kata sampah-sampah yang dipotong-potong kecil-kecil dimasukin ke botol. Mungkin lebih kayak gitu sih, lebih simpel-simpel, belum ke tahap yang mengubah sampah jadi apa, belum. Kalau menurut kakak, seberapa besar sih peran komunitas untuk mendorong konsumsi yang bertanggung jawab? Besar dan penting banget. Justru itu diperlukan di setiap wilayah dan tempat ya, maksudnya biar semua orang tuh bisa lebih sadar lagi, apalagi kalau difasilitasi kan, jadi mungkin masyarakat dan orang-orang tuh lebih bersemangat mengelola sampahnya. Apalagi misalnya kalau kita ngumpulin sampah ke tempat terus kita dapat poin atau dapat hadiah gitu kan, orang-orang jadi lebih semangat gitu. Kadang kan masyarakat harus dipancing dulu buat hal-hal yang berhubungan sama lingkungan sekitar gitu lah. Oke, terima kasih kak atas wawancaranya. Iya, terima kasih. Ya, jadi begitu wawancara saya bersama dengan Kak Hilya sebagai rekan kerja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu rekan kerja saya yang lain. Di sini kami akan berdiskusi mengenai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Kak? Nama saya Putri, saya adalah rekan kerja Mbak Sarah di sini. Baik, kita langsung mulai ya diskusinya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya ke kakak. Menurut kakak nih kak, gimana sih pola konsumsi kakak sehari-hari di rumah dan di tempat kerja? Kakak sering menggunakan barang-barang sekali pakai seperti plastik? Untuk beberapa tahun terakhir udah sangat jarang sekali ya saya dan keluarga saya menerapkan untuk tidak menggunakan barang sekali pakai lagi, terutama plastik. Contohnya dengan
cara saya ke kantor atau kemana-mana itu selalu membawa botol minum sendiri atau tumbler sendiri, dan juga kalau bisa tempat makannya juga sendiri seperti Tupperware seperti itu. Terus untuk berbelanja di swalayan juga sudah menggunakan tas berbelanja sendiri yang bisa dipakai berulang. Kalau kakak sendiri sudah melakukan penggunaan kembali atau daur ulang barang-barang di rumah, Kak? Untuk sejauh ini sih sudah ya. Contohnya saya dan ibu saya itu mendaur ulang botol-botol plastik dijadikan sebagai pot bunga, hiasan-hiasan di halaman rumah. Terus untuk kardus-kardus juga, kardus kotak-kotak sepatu itu dijadikan untuk tempat isi. Seberapa besar pengetahuan kakak tentang dampak konsumsi berlebihan terhadap lingkungan kita? Dampak konsumsi berlebihan terhadap lingkungan kita yang saya tahu itu cukup besar ya, karena menyangkut global ya, bisa meningkatkan produksi sampah, juga polusi udara, dan juga pemanasan global. Menurut kakak, seberapa penting sih menerapkan konsumsi berkelanjutan di kehidupan sehari-hari? Menurut saya sangat penting ya, karena kan ini mencakup dengan global dan dunia kita ya, untuk generasi yang akan datang juga, agar bisa lebih sehat gitu. Terus bagaimana kakak mengolah sampah rumah, tangga, atau kantor? Apakah kakak ada kayak pemilihan sampah organik dan anorganik? Beberapa tahun terakhir sih sudah ya, kami tuh di rumah sudah menerapkan tempat sampah yang berbeda untuk sampah yang organik maupun non organik seperti itu. Di kantor juga sama? Di kantor iya juga sama. Iya. Kalau kakak sendiri, apa yang kakak lakuin terhadap barang-barang yang tidak terpakai? Apa ada upaya untuk selain daur ulang atau kayak menyumbangkan barang juga? Sejauh ini sih sudah ya beberapa kali, terutama di keluarga saya, seperti ibu saya itu kan juga mengikuti kegiatan seperti PKK begitu. Jadi mendaur ulang sampah-sampah plastik misalnya menjadi tas atau hiasan-hiasan lucu yang bisa berguna di rumah gitu. Apa aja sih tantangan yang kakak hadapi dalam menerapkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan ini? Tantangannya itu mungkin kerjasama ya, kerjasama kita sebagai masyarakat dalam menjaga lingkungannya kan, karena tidak semuanya paham kan akan itu, akan menjaga lingkungan kita. Jadi tantangan terbesarnya mungkin itu ya, karena ada beberapa orang mungkin kan yang susah untuk menerapkan itu, susah juga untuk dibilanginnya, mungkin ya butuh penjelasan atau penyuluhan lebih lanjut lah gitu. Ada nggak faktor yang menghalangi kakak untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai atau melakukan daur ulang? Faktornya ya, faktor untuk menghalangi kakak untuk faktor yang menghalangi kakak untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai, ada nggak kak? Faktornya itu yang menghalangi salah satunya mungkin tempatnya kali ya, maksudnya seperti fasilitasnya juga kurang gitu. Menurut saya masih kurang ya untuk di Indonesia ini, fasilitasnya yang membuat kita tuh jadi lebih bersemangat gitu dalam mendaur ulang gitu. Kurangnya itu sih. Berarti lebih ke faktor eksternal ya? Iya, eksternalnya. Kalau untuk saya sendiri dan lingkungan terdekat saya sih, menurut saya sudah cukup ya untuk pengetahuan untuk menerapkan berkelanjutan itu, konsumsi berkelanjutan. Menurut kakak, dukungan seperti apa yang diperlukan untuk mempermudah praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan ini? Menurut saya dukungannya itu terutama dari pemerintah ya, lebih sering melakukan penyuluhan atau maksudnya praktek langsung gitu loh kepada warga-warga, terutama yang di pelosok-pelosok yang masih sering misalnya membuang sampah plastik
dan membuang dan juga menggunakannya lagi, dibuangnya juga di kali gitu loh atau di sungai, itu kan pengaruhnya sangat besar ya. Nah menurut saya itu sih harus lebih sering lagi lah gitu untuk penyuluhan dan juga menyediakan tempatnya itu. Mungkin kan banyak yang nggak tahu juga harus buangnya kemana. Kalau misalnya dari pemerintah kan mereka tinggal menyesuaikan mana organik mana non organik, nanti tinggal pemerintah yang melakukan proses selanjutnya seperti itu. Kalau kakak sendiri terbuka nggak untuk mengikuti program edukasi tentang pengelolaan konsumsi dan limbah yang berkelanjutan? Terbuka sekali ya kalau misalnya memang ada misalnya praktiknya atau pembelajarannya tentang itu, demi menambah wawasan saya juga, saya terbuka sekali. Menurut kakak, seberapa besar peran komunitas dalam mendorong konsumsi yang bertanggung jawab? Menurut saya sangat besar sih, cukup besar, karena komunitas kan juga terdiri dari orang-orang banyak gitu kan orangnya, jadi bisa dari satu orang ke satu orang tuh juga bisa saling mengajak gitu, jadi lumayan besar sih dampaknya. Kalau kakak sendiri pernah mengikuti kegiatan komunitas yang berfokus pada pengelolaan lingkungan dan konsumsi yang berkelanjutan? Kalau untuk saya sendiri sih untuk saat ini belum ya. Saya lebih ke hanya memberikan atau menyumbangkan sampah-sampah itu, misalnya yang bisa didaur ulang untuk seperti tadi mama saya, untuk ibu PKK yang mau mendaur ulang, seperti itu komunitas-komunitas itu. Kalau saya sendiri untuk ikut terjun langsungnya tuh belum sih ya. Kalau ada kesempatan saya mau. Baik, terima kasih banyak ya kak atas diskusi hari ini. Sama-sama. Terima kasih telah menyimak wawancara ini. Berdasarkan pembahasan dengan para narasumber, kita telah mempelajari betapa pentingnya praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Saya berharap kita semua dapat mengambil inspirasi dari apa yang telah dibagikan dan bekerja sama untuk mempromosikan inisiatif ini lebih luas lagi. Semoga informasi yang disajikan dalam wawancara ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda semua. Sampai bertemu di wawancara berikutnya. Terima kasih atas perhatian.